Selama 4 tahun ia menahan hinaan, Arini mencuci piring sambil memimpin perusahaan triliunan. Kini, ia melepaskan semua kekuatannya dan menghancurkan kehidupan suami yang tega selingkuh di depan matanya. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar, sahabat teras berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Udara subuh di Duren Sawit ini selalu terasa dingin. Jauh lebih dingin daripada udara di ketinggian lantai 35 Menara Gemilang, kantor pusat perusahaan properti dan teknologi global yang aku dirikan. Jendela kamar kami yang sederhana, tempat aku berbaring sekarang, hanya dilapisi gorden tipis warna coklat muda yang sudah agak kusam. Ia tak pernah bisa menahan dingin dan juga tak pernah berhasil menghalangi hiruk-pikuk suara motor yang mulai merayap di jalanan depan komplek. Aku menarik napas panjang, mencoba memilah antara aroma kopi instan yang mulai menyeruak dari dapur dengan bau apek bantal yang sudah 4 tahun ini menemaniku. 4 tahun. Sungguh waktu yang lama untuk sebuah sandiwara yang aku ciptakan sendiri. Aku melirik ke samping, tempat suamiku, Adnan, masih terlelap pulas dengan dengkuran halus yang sebenarnya tidak begitu mengganggu, kecuali saat ia mulai bermimpi sedang memberi perintah dan mendengus arogan. Adnan adalah sosok yang menarik. Tinggi, lumayan tampan, dan penuh percaya diri. Terlalu penuh, malah. Adnan tidak pernah tahu bahwa dia hanyalah manajer pemasaran tingkat menengah di perusahaan properti dan teknologi global. Sebuah perusahaan yang selama ini ia agungkan dan banggakan. Milikku, seorang wanita yang sedang tidur di sebelahnya, yang ia pikir hanyalah lulusan tata boga tanpa masa depan. Terkadang, ironi hidup ini membuatku ingin tertawa keras. Sekeras deru jet pribadi yang biasa membawaku melintasi benua setiap bulan. Bayangkan, aku adalah Arini, kepala eksekutif tunggal di Teras Gemilang Group, sebuah konglomerasi yang mencakup properti mewah di 3 benua, puluhan aplikasi teknologi, dan ribuan karyawan. Namaku terpampang di majalah bisnis, fotoku diabadikan di lobi gedung pencakar langit. Tetapi, saat mentari mulai terbit, aku hanyalah Arini, si ibu rumah tangga yang bertugas menyiapkan sarapan Adnan dan memastikan baju dinasnya disetrika sempurna. Keputusan untuk menyembunyikan identitasku adalah hal teraneh, tetapi juga yang paling esensial dalam hidupku. Awalnya, ini bermula dari kelelahan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam sorotan, di antara angka-angka miliaran dan tekanan pasar saham, aku hanya ingin tahu satu hal, bagaimana rasanya dicintai tanpa embel-embel nama besar. Aku bertemu Adnan saat sedang melakukan penyamaran kecil untuk riset pasar di sebuah pameran properti. Dia mendekatiku, bukan karena dia tahu aku siapa, tetapi karena penampilanku, sederhana, memakai blus murahan dan rok di bawah lutut. Menurutnya, cocok dijadikan istri yang penurut. Sungguh menggelikan, tapi saat itu, aku justru merasa tertarik. Aku ingin menguji batas kemanusiaannya. Aku ingin tahu, jika aku tidak membawa uang, kekuasaan, dan nama besar, apakah Adnan akan tetap melihatku dan menghargaiku sebagai manusia, sebagai pasangannya? Jadi, Arini, sang CEO, menyimpan rapat-rapat paspor, kartu nama, dan rekening banknya. Aku hanya membawa KTP, buku nikah, dan kemampuan memasak yang lumayan, hal-hal yang membuatku tampak seperti wanita biasa. Aku bahkan menciptakan kisah latar belakang palsu yang agak menyedihkan. Seorang yatim piatu yang merintis karir koki kecil-kecilan. Awalnya, aku berpikir sandiwara ini hanya akan bertahan 6 bulan. Sekarang, sudah 4 tahun. 4 tahun aku menjadi target penghinaan halus dan kasar. 4 tahun aku mendengarkan Adnan membual tentang pekerjaannya yang sangat penting di perusahaanku sendiri. Alarm ponsel Adnan berbunyi nyaring, menginterupsi lamunanku dengan lagu dangdut koplo yang entah mengapa selalu ia pasang sebagai nada dering. Adnan menggeliat, tangannya refleks mencari ponsel, sebelum ia mematikannya dengan gerakan malas. "RI, sudah jam berapa? Kamu kok belum bangun? Nanti sarapan telat, aku bisa telat rapat," gerutunya tanpa membuka mata. Aku beranjak dari tempat tidur, menarik selimut yang melilit kakiku. "Aku sudah bangun dari tadi, Nan. Kopi sudah siap," jawabku tenang, meski di dalam hati, aku bertanya-tanya rapat apa yang bisa membuat manajer pemasaran levelnya harus bertindak seolah-olah dia sedang menyelamatkan dunia. Aku menuju kamar mandi, menatap pantulan diriku di cermin yang berembun, seorang wanita dengan daster rumahan dan rambut dicepol asal-asalan. Penampilanku sangat kontras dengan sosokku yang asli. Di kantor, aku mengenakan jas keluaran desainer Italia yang harganya bisa membeli seluruh komplek perumahan ini, rambutku ditata rapi, dan wajahku dipulas riasan sempurna oleh juru rias pribadi. Kini, tidak ada kosmetik mahal, hanya pelembab biasa, dan senyum kecil yang selalu aku siapkan untuk menyembunyikan badai di balik mata. 15 menit kemudian, aku sudah berada di dapur, mulai memotong tempe dan menyiapkan nasi hangat. Aku memang pandai memasak, itu salah satu hal yang kusembunyikan dari publik.
Momen di dapur ini adalah salah satu caraku menenangkan pikiran. Bau harum masakan yang sederhana ini, ironisnya, terasa lebih nyata daripada aroma karpet kantor seharga jutaan rupiah per meternya. Tiba-tiba, suara pintu diketuk kencang, disusul derap langkah yang khas, seperti sepatu hak yang menapak di lantai keramik tanpa ampun. Itu pasti ibu mertua. Ibu Adnan, atau yang aku sebut Ibu Rosa, adalah elemen penting dalam sandiwara ini. Ibu Rosa tinggal 2 rumah dari kami dan memiliki kemampuan unik untuk muncul kapan saja, terutama saat sarapan. Kehadirannya selalu membawa suasana tegang yang membuatku harus menahan diri, sangat menahan diri, untuk tidak memesan seluruh divisi keamanan perusahaanku untuk mengusirnya. Arini, kamu masak apa itu? Bau bawangnya sampai ke halaman, tahu. Suara Ibu Rosa bernada tinggi, seolah aku baru saja melakukan pelanggaran hukum serius. Aku menoleh dengan senyum tulus yang terpaksa. Selamat pagi, Bu. Saya masak tempe bacem dan sayur lodeh hari ini. Adnan suka lodeh buatan saya. Jawabku sopan, menggunakan panggilan yang benar-benar aku benci, yaitu, saya, tapi itu untuk menghormati mertua. Tentu saja, aku menggunakan kata, aku, di kepalaku. Ibu Rosa berjalan masuk, menatap tumpukan tempe bacem dengan pandangan menghina. Lodeh lagi, kamu ini tidak kreatif. Ya? Apa kamu tidak bisa buat sarapan yang lebih berkelas? Adnan itu manajer, RI, bukan kuli bangunan. Harusnya kamu buatkan dia steak atau makanan mahal lainnya. Kalau begini, bagaimana dia bisa punya energi untuk presentasi besar di kantor? Mendengar ucapan itu, aku harus menggigit lidahku sendiri agar tidak menjawab. Presentasi besar apa, Bu? Dia hanya mengurus pengajuan dana pemasaran yang sudah aku setujui minggu lalu. Tapi aku diam. Itu adalah bagian dari peran. Aku hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Besok saya coba buatkan yang lain. Coba itu kamu setrika lagi ke meja Adnan. Sepertinya masih ada lipatan samar di bagian kerahnya. Jangan sampai dia terlihat tidak profesional. Reputasi Adnan bergantung pada tampilanmu sebagai istrinya. Tahu tidak? Perintahnya, sambil menyambar selembar tempe bacem dan mengunyahnya dengan ekspresi seperti sedang terpaksa makan obat pahit. Aku hanya bisa menahan napas, mengingat bahwa kemeja yang Adnan kenakan itu adalah kemeja bermerek yang aku beli, dengan uangku sendiri, tetapi Adnan selalu membanggakan bahwa ia yang membelinya dengan gaji kerasnya. Rasanya lucu, bagaimana orang yang paling dekat denganku bisa begitu buta terhadap kebenaran. Aku hanya mengangguk, mengambil kemeja itu, dan pura-pura menyetrikanya lagi. Tidak lama kemudian, Adnan muncul, sudah rapi dengan kemeja dan dasi yang bahkan aku yang memilihnya. Penampilannya memang meyakinkan, membuatku teringat saat dia pertama kali mencoba mendekatiku dengan kepura-puraan bahwa dia adalah orang penting. Pagi, Bu, sapa Adnan kepada ibunya dengan suara manja. Kemudian dia menoleh padaku. Sarapanku sudah siap? Aku ada meeting pagi dengan direktur regional. Ini penting sekali untuk kenaikan pangkatku. Aku menyajikan sarapannya di meja, memastikan ia mendapat porsi nasi dan tempe bacem yang cukup banyak. Sudah, Nan. Habiskan, ya. Semangat untuk meetingnya. Iya, Adnan menjawab sambil membaca berita di ponselnya. Kamu itu kalau di rumah jangan cuma masak saja, RI. Coba deh, kamu itu belajar sedikit tentang bisnis. Sesekali datang ke kantorku, lihat bagaimana profesionalisme bekerja. Kamu kan hanya ibu rumah tangga, setidaknya perlu tahu dunia luar sedikit. Jangan sampai kamu ketinggalan informasi. Kata-kata Adnan menusuk, tetapi kali ini, aku tidak merasa sakit, melainkan geli. Mendengar CEO Teras Gemilang Group dinasihati tentang dunia bisnis oleh manajer pemasaran yang bahkan tidak tahu cara menghitung laba kotor, itu benar-benar komedi terbaik. Aku hanya tersenyum tipis. Betul, Nan. Arini memang harus banyak belajar. Dia itu kalau disuruh ambil uang dari bank saja bingung, apalagi urusan bisnis, timpal Ibu Rosa, membuat suasana semakin ramai. Mereka berdua saling pandang, seolah aku hanyalah seekor burung beo di dalam sangkar yang hanya bisa menirukan suara, tidak memiliki otak apalagi ambisi. Seketika, aku teringat pertemuan dengan Dewan Direksi kemarin malam, yang mana aku harus mengambil keputusan investasi bernilai triliunan rupiah di pasar Asia. Keputusanku hanya butuh waktu 10 menit, dan keesokan harinya,
laporan di semua media menjulukiku, Ratu Bisnis dengan sentuhan Midas. Dan sekarang, aku di sini, dituduh bingung mengambil uang dari bank. Ya Tuhan, humor ini benar-benar tidak ternilai harganya. Tentu saja aku tidak bingung. Aku hanya punya ribuan orang di bawah perintahku yang tugasnya memang mengambil uang dari bank, menginvestasikannya, dan menggandakannya untukku. Tapi, aku memilih untuk menikmati peran ini. Aku memandang Adnan, seolah terkesima. Wah, hebat ya, Nan. Aku pasti akan sering-sering mendengarkan ceritamu tentang kantor, kataku, dengan intonasi yang sedikit dibuat kagum, yang sukses membuat Adnan menyeringai bangga. Tentu saja. Nanti aku akan carikan beberapa dokumen bekas yang sudah tidak terpakai. Mungkin kamu bisa coba baca-baca. Adnan berkata, seolah ia baru saja memberikan hadiah paling mewah di dunia. Ibu Rosa mengangguk setuju, matanya penuh kepuasan. Setelah Adnan berpamitan dengan ciuman singkat di keningku, ia segera melesat pergi dengan mobil sedan yang, lagi-lagi, ia banggakan sebagai hasil jerih payahnya. Padahal itu adalah mobil dinas perusahaan yang aku izinkan ia pakai. Begitu pintu depan tertutup, aku mendapati diriku berdiri di tengah ruang tamu yang terasa lebih sunyi, hanya ditemani Ibu Rosa yang kini sibuk mengomentari debu di sudut lemari pajangan. Lihat, RI. Adnan itu pekerja keras. Dia pasti akan jadi direktur tidak lama lagi. Kalau dia sudah jadi direktur, kita akan pindah dari komplek kumuh ini. Kamu harusnya bersyukur. Dia masih mau menikahimu yang tidak punya latar belakang apa-apa, ucap Ibu Rosa, tanpa jeda. Aku mengambil sapu, membersihkan sudut yang ia tunjuk dengan gerakan santai. Iya, Bu. Saya beruntung punya Adnan. Balasku datar, sambil berpikir, untung atau sial, ya? 4 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk memutuskan apakah sebuah keputusan adalah berkah atau bencana. Tiba-tiba, ponsel pintarku bergetar, ponsel yang aku sembunyikan di balik tas belanja yang tergantung di dapur. Ponsel ini bukan ponsel yang aku gunakan sehari-hari di rumah. Ini adalah ponsel kerjaku. Ponsel yang hanya digunakan untuk komunikasi super rahasia dan darurat, yang terhubung langsung ke jaringan aman teras gemilang. Aku permisi sebentar ke kamar mandi, mengunci pintu, dan melihat layarnya. Tertulis nama, Herman, kepalaku eksekutif dan orang kepercayaan mutlakku. Aku menjawab panggilan itu, suaraku langsung berubah, dari intonasi lembut Arini si ibu rumah tangga menjadi suara tegas Arini si CEO. Ya, Herman. Bagaimana hasilnya? Selamat pagi, Bu Arini. Maaf mengganggu jam istirahat Anda. Herman terdengar panik. Aku baru saja mendapat laporan, Bu. Divisi pemasaran, tepatnya tim Adnan, membuat kesalahan fatal. Mereka menyetujui kontrak promosi dengan sebuah agensi yang ternyata terafiliasi dengan perusahaan kompetitor kita. Kami berhasil membatalkan transfer dana, tetapi kerugian reputasi lumayan besar. Darahku serasa mendidih, tetapi hanya sekejap, karena profesionalismu segera mengambil alih. Jadi, inilah presentasi besar yang dibanggakan Adnan. Bukan hanya gagal, tetapi juga hampir menyebabkan bencana. Dan dia bahkan tidak tahu bahaya apa yang baru saja dia timbulkan. Blokir akses manajer dan seluruh timnya ke semua data sensitif, Herman. Katakan saja itu maintenance sistem mendadak. Perintahku singkat, mataku menatap pantulan diriku di cermin. Kini, yang kulihat bukanlah wanita berwajah polos dengan daster murahan, tetapi seorang pemimpin dengan aura dingin. Baik, Bu. Lalu, Adnan bagaimana? Apa kita? Tidak. Biarkan sandiwara ini berlanjut sedikit lagi. Aku akan menyelesaikan ini dari sini. Aku akan segera mengirim email instruksi tentang penanganan media. Jangan ada yang tahu aku yang mengurus ini. Dan, Herman, suaraku mendadak lebih rendah, pastikan dia tidak menyentuh dokumen apapun lagi. Awasi gerak-geriknya. Siap laksanakan, Bu Arini. Panggilan terputus. Aku memasukkan kembali ponselku, menarik napas dalam-dalam, dan membasuh wajahku. Selesai sudah episode krisis pagi ini. Saat aku membuka pintu kamar mandi, Ibu Rosa sudah berdiri di depanku, tatapannya penuh selidik. Lama sekali di kamar mandi. Kamu sedang apa? Jangan-jangan kamu sedang telepon pria lain, ya? Tuduhnya tanpa dasar,
membuatku ingin memutar bola mata. Tidak, Bu. Saya hanya sakit perut sedikit. Jawabku, kembali ke persona ibu rumah tangga yang lembut. Aku bahkan menambahkan sedikit ringisan di wajahku agar terlihat meyakinkan. Ini adalah bagian yang paling sulit dari sandiwara ini, menahan diri untuk tidak menghajarnya dengan fakta bahwa aku baru saja menyelamatkan perusahaanku dari kehancuran yang disebabkan oleh putranya sendiri. Aku berjalan kembali ke dapur, mencuci piring sisa sarapan Adnan, sambil memikirkan betapa rapuhnya dunia yang Adnan dan ibunya yakini. Mereka berpikir mereka memegang kendali atas hidupku, mengira mereka adalah bangsawan dan aku adalah pelayan. Mereka tidak menyadari bahwa satu keputusanku, satu ketikan jari di ponsel rahasia itu, bisa membuat seluruh hidup mewah palsu mereka lenyap dalam sekejap. Ini adalah permainan catur yang aku mainkan sendiri. Aku membiarkan mereka merasa menang, membiarkan mereka terus-menerus meremehkanku. Itu seperti memberikan izin kepada seorang anak kecil untuk bermain dengan mainan mahal yang bahkan tidak ia ketahui cara menggunakannya. Tapi aku tahu, sandiwara ini harus segera berakhir. Kesalahan Adnan di kantor pagi ini adalah sinyal pertama. Dia tidak hanya menghinaku, tetapi dia juga membahayakan kekaisaranku. Aku menatap pantulan diriku di jendela dapur, senyumku perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan tajam dan dingin. Cukup. 4 tahun adalah lebih dari cukup untuk sebuah penelitian sosial. Bukan cinta yang kutemukan, tetapi kerakusan, keangkuhan, dan pengkhianatan yang bersembunyi di balik senyum suamiku. Aku memutuskan, saat piring terakhir diletakkan di rak, bahwa babak terakhir dari sandiwara ini akan menjadi babak paling dramatis. Dan aku, Arini, akan menjadi sutradara tunggalnya. Aku akan membiarkan mereka menarikku hingga ke dasar jurang yang mereka gali, hanya untuk kemudian berdiri tegak di atas kepala mereka, sebagai ratu sejati yang mereka remehkan. Setelah insiden hampir bencana di kantor teras gemilang pagi itu, sandiwara yang aku mainkan bukannya mereda, justru semakin memanas dan tak terkendali. Kesalahan fatal yang dibuat Adnan dan tim pemasarannya, yang berhasil aku redam dalam waktu 15 menit dari balik pintu kamar mandi dengan satu panggilan telepon, tidak lantas membuatnya sadar diri. Sebaliknya, Adnan pulang kerja sore itu dengan kepala membusung, mengklaim bahwa kemampuan negosiasinya yang ajaib telah menyelamatkan perusahaan dari kerugian reputasi. Aku hanya mendengarkan sambil menyiapkan sup iga, dan di dalam hati, aku memberikan gelar aktor terbaik kategori kepolosan untuk suamiku itu. 4 tahun. 4 tahun adalah waktu yang lama untuk berpura-pura tidak mengerti cara kerja dunia, apalagi dunia yang sepenuhnya adalah ciptaanku. Selama itu, rumah kecil di Duren Sawit ini menjadi panggung utamaku. Rumah ini, yang Adnan selalu sebut sebagai hasil kerja keras dan cicilan kreditnya yang luar biasa berat, sebenarnya adalah salah satu aset properti teras gemilang yang dibeli tunai, bahkan tanpa perlu melirik suku bunga bank. Setiap kali Adnan membanggakan investasinya di depan Ibu Rosa atau tetangga, aku harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan kalkulator dan menghitung berapa banyak jet pribadi yang bisa aku beli hanya dengan uang jajan mingguan yang dia berikan. "RI, coba lihat ini. Perhatikan cara aku menandatangani dokumen ini," ujar Adnan suatu malam. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil meniru gaya manajer di film-film. Dia sedang menandatangani laporan bulanan penjualan yang sama sekali tidak penting, yang sudah pasti akan diverifikasi ulang oleh bawahan langsungku keesokan harinya. Adnan memutar pena mahal yang aku belikan untuk ulang tahunnya, matanya menyipit penuh konsentrasi yang dibuat-buat, sebelum membubuhkan tanda tangan yang menurutku mirip cacing kepanasan. Aku meletakkan cangkir teh di meja kecil di depannya, tersenyum kecil. "Wah, keren sekali, Nan. Tanda tanganmu terlihat sangat profesional." "Tentu saja profesional. Ini gaya para pengambil keputusan. Kamu harusnya sering-sering melihat ini. Jangan cuma lihat resep masakan saja," balasnya, nadanya terdengar seperti seorang guru yang sedang memberi wejangan kepada murid TK. Aku mengangguk, lalu berbalik ke dapur untuk melanjutkan pekerjaan. "Pengambil keputusan," gumamku dalam hati. Keputusan terpenting yang dia ambil hari ini adalah memilih mau pakai kaos kaki warna apa. Inilah humor sehari-hari yang membuatku tetap waras, membiarkan Adnan hidup dalam ilusi kepentingannya. Ritual harian paling berat, yang selalu berhasil menguras emosi dan kesabaranku, adalah sesi audit mendadak oleh Ibu Rosa. Ibu Rosa memiliki naluri yang tajam, tetapi sayangnya,
naluri itu hanya terarah pada satu hal. Mencari kesalahan sekecil apapun dalam setiap tindakanku sebagai menantunya. Arini, kenapa uang belanja minggu ini habis lebih cepat dari biasanya? Suara Ibu Rosa sudah terdengar menggelegar dari ambang pintu dapur, bahkan sebelum ia sempat mengucapkan salam. Ia berdiri di sana, membawa buku catatan kecil dengan sampul kusam, yang aku yakini isinya hanya daftar pengeluaran receh kami dan gosip tetangga. Aku dengan tenang membersihkan remah-remah di meja makan. Selamat siang, Bu. Uang belanja sudah saya catat semua di buku hijau. Ada kenaikan harga minyak, Bu, dan saya juga beli obat batuk untuk Adnan kemarin. Aku harus menggunakan kata, saya, lagi, sumpah demi saham-sahamku yang bernilai triliunan, aku benci kata itu. Ibu Rosa melangkah mendekat, matanya memicing ke buku catatan keuangan kami. Obat batuk? Kenapa harus beli obat batuk yang mahal? Di warung sebelah ada yang lebih murah. Kamu ini boros sekali, Eri. Kamu tidak sadar Adnan itu harus banting tulang di kantor untuk kita. Rasanya gatal sekali tanganku ingin mengambil ponsel rahasia, membuka aplikasi bank, dan menunjukkan saldo triliunanku hanya agar Ibu Rosa pingsan di tempat. Tapi, aku kembali ke peranku. Aku menunduk sedikit, memasang wajah sedikit menyesal. Maaf, Bu. Saya kira yang ini lebih cocok untuk Adnan. Cocok. Cocok itu hanya alasan untuk pemborosan. Kamu ini harusnya belajar berhemat seperti ibu, yang sukses membuat Adnan menjadi manajer hebat karena hidup irit sejak kecil. Ibu Rosa mulai menceritakan kisah epik tentang bagaimana ia berhemat dengan cara merebus daun singkong selama seminggu penuh. Sebuah kisah yang sudah aku dengar setidaknya 52 kali. Aku menyimak, mengangguk di waktu yang tepat, sambil di dalam hati merancang ide proyek real estate di Bali. Lalu muncullah puncak humor gelapku, uang saku Arini. Setiap awal bulan, Adnan akan menyerahkan sejumlah uang tunai, jumlahnya sangat kecil dibandingkan gaji manajer teras gemilang, dan mengumumkannya seperti seorang raja yang memberikan sedekah kepada rakyat jelata. Ini, RI. Uang saku untuk kebutuhan pribadimu bulan ini. Jangan dihabiskan untuk beli hal-hal tidak penting, ya. Kalau mau beli kosmetik, beli saja bedak padat biasa. Tidak usah yang bermerek aneh-aneh. Wajahmu itu sudah lumayan cantik, kok, tidak perlu banyak perbaikan, kata Adnan, menyerahkan 2 lembar uang ratusan ribu. Saat itu, aku sedang duduk di meja makan, baru saja menyelesaikan rapat daring dengan tim pemasaran di London, pukul 2 pagi waktu Indonesia, tentang peluncuran kampanye produk baru. Aku menyembunyikan laptop tipisku di bawah tumpukan taplak meja, dan berpura-pura sedang membaca majalah usang. Aku mengambil uang itu dengan kedua tangan. Terima kasih banyak, Nan. Aku akan menggunakannya dengan bijak, kataku, wajahku memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Bagus. Tunjukkan kalau kamu itu istri yang bisa diandalkan, bukan cuma beban, tutupnya, sebelum kembali sibuk dengan permainan di ponselnya. Aku menyelinap ke kamar, membuka laci rahasia, dan meletakkan uang 200.000 rupiah itu di samping buku tabunganku yang lain. Buku tabungan yang isinya adalah rekening rahasia yang saldonya cukup untuk membeli seluruh kecamatan tempat kami tinggal, termasuk rumah Ibu Rosa. Humor jenis ini adalah vitamin C harian untuk jiwaku yang lelah. Tapi, bukan hanya masalah uang yang mereka permasalahkan. Penghinaan itu merayap ke segala aspek, termasuk ambisiku. Adnan dan Ibu Rosa secara konsisten mencoba memadamkan setiap percikan kecerdasanku, meyakini bahwa wanita yang baik haruslah bodoh dalam urusan dunia. Suatu sore, aku mencoba membaca laporan keuangan yang sengaja Adnan buang ke tempat sampah, hanya untuk melihat seberapa jauh kecerobohannya. Laporan itu penuh dengan kesalahan perhitungan dasar. Saat aku sedang melingkari angka-angka yang salah dengan bolpoin merah, Ibu Rosa muncul. Kamu sedang apa, RI? Membaca sampah? Tanyanya, suaranya dipenuhi nada jijik. Ini, Bu. Saya hanya melihat-lihat laporan kantor Adnan. Lumayan, daripada tidak ada kegiatan, jelasku, sambil buru-buru menutup laporan itu. Halah, percuma saja kamu baca itu. Otakmu itu cuma cocoknya untuk urusan dapur. Kamu mau pura-pura pintar seperti direktur-direktur di sana? Ingat, kamu itu lulusan tata boga. Jangan mimpi terlalu tinggi. Istri yang baik itu yang pandai memanjakan suami, bukan yang sok-sokan urusan bisnis.
Nanti Adnan terintimidasi. Loh, ancamnya. Sok-sokan urusan bisnis? Aku tertawa dalam hati, rasanya seperti sedang diolok-olok oleh patung lilin diriku sendiri. Padahal, sore itu, aku baru saja menyelesaikan negosiasi dengan pemerintah kota untuk proyek pembangunan kota pintar di sebelah timur Jakarta. Negosiasi yang berhasil, terima kasih banyak. Jika Ibu Rosa tahu bahwa lulusan Tata Boga, ini adalah satu-satunya alasan mengapa Adnan masih punya pekerjaan, mungkin dia akan langsung lari ke dapur dan membuatkanku lodeh. Saat malam tiba, ketika Adnan terlelap, barulah Arini yang asli bangkit. Aku akan menyalakan laptop rahasia yang aku simpan di brankas kecil di bawah lantai kamar. Brankas itu tersembunyi rapi di bawah lemari pakaian. Adnan tidak akan pernah menemukannya karena menurutnya, brankas itu hanya dibutuhkan oleh orang-orang penting. Di depan layar laptop, aku kembali menjadi kepala eksekutif. Aku meninjau laporan, memberikan arahan, dan menandatangani dokumen-dokumen penting. Suaraku, yang di siang hari penuh kelembutan, kini berubah menjadi tajam dan berwibawa. Aku sering mengendalikan pertemuan dengan dewan direksi via panggilan video rahasia, duduk di kursi plastik murahan, sambil mendengarkan dengkuran Adnan sebagai musik latarku. Pernah suatu kali, saat aku sedang berbicara serius tentang akuisisi perusahaan di luar negeri, Adnan tiba-tiba mengigau. "Iya, Pak Direktur. Saya setuju, Pak. Saya yang paling hebat," teriaknya samar dalam tidur. Aku harus buru-buru mematikan mikrofon laptop dan membekap mulutku menahan tawa, sementara wajah para direktur yang melihat adegan itu di layar video keheranan. "Maafkan saya, sinyal di sini sedang tidak stabil. Bapak-bapak, mari kita lanjutkan," kataku cepat, berbohong. Keesokan paginya, Adnan dengan bangga bercerita tentang mimpinya, di mana dia dipuji oleh direktur utama dan diberi mobil baru. "Mimpi itu doa, Ri. Kamu harusnya sering-sering mendoakan aku," katanya, penuh harap. Aku mengangguk, tentu saja. Aku adalah orang yang paling sering mendoakannya, terutama agar dia tidak membuat masalah baru di perusahaan yang harus aku bereskan di tengah malam. Aku tahu, sandiwara ini terlalu lama. Seharusnya aku sudah mengakhirinya sejak lama. Tapi, ada bagian kecil dalam diriku yang haus akan kebenaran, haus untuk melihat sejauh mana kerakusan dan keangkuhan Adnan bisa membawanya. Aku ingin tahu, apakah dia akan pernah melihatku, Arini si ibu rumah tangga yang selalu ada di sisinya, sebagai seorang manusia yang utuh, yang pantas dihargai? Ternyata, jawabannya selalu sama, tidak. Penghinaan yang terus-menerus, mulai dari masalah sepele seperti cara menyetrika kemeja, hingga komentar pedas tentang latar belakangku, adalah bukti nyata. Aku bukan pasangan baginya. Aku hanya pelayan berlisensi yang bisa dia banggakan di depan teman-temannya, karena aku penurut dan pandai memasak. Namun, roda nasib mulai berputar lebih cepat sejak insiden kontrak promosi yang hampir merugikan perusahaan. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan kejanggalan kecil lainnya pada Adnan. Dia sering menerima pesan rahasia di ponselnya, ekspresinya akan berubah gugup saat aku mendekat, dan dia mulai sering pulang larut malam dengan alasan, rapat penting, yang padahal aku tahu betul. Tidak ada rapat sepenting itu di perusahaanku, kecuali yang aku pimpin sendiri. Suatu malam, aku menemukan selembar bon pembelian bunga mawar merah yang diselipkan di saku celana Adnan, yang aku siapkan untuk dicuci. Bunga mawar itu bukan untukku. Itu sudah pasti. Aku tidak pernah menerima mawar merah dari Adnan. Aku mengambil bon itu, membuangnya ke tempat sampah, dan sebuah nama terlintas di pikiranku. Laras. Aku sering mendengar namanya disebut samar-samar oleh Herman, kepala eksekutifku yang lain, sebagai salah satu staf pemasaran baru yang memiliki kedekatan khusus dengan Adnan. Laras, wanita yang akan segera menjadi titik balik dari sandiwara 4 tahunku. Aku tersenyum tipis. Rasa cemburu? Sama sekali tidak. Yang aku rasakan hanyalah rasa ingin tahu yang dingin, ingin tahu sejauh mana pengkhianatan ini akan membawaku menuju babak penutup yang sudah lama tertunda. Adnan tidak hanya mengkhianati perusahaan dan pernikahannya, dia juga akan mengkhianati takdirnya sendiri. Dan aku, sang sutradara, akan membiarkan panggung siap. Mawar merah di tempat sampah, sisa-sisa aroma parfum asing di baju dinas Adnan, dan desahan lega saat ia keluar rumah. Semua itu adalah bahasa pengkhianatan yang tidak perlu diterjemahkan lagi.
Bagiku, ini bukan lagi masalah hati yang tersakiti, hati Arini yang asli sudah lama kebal terhadap drama remeh-temeh semacam ini. Ini adalah masalah integritas dan profesionalisme. Karena Adnan tidak hanya merusak janji pernikahan, dia juga merusak rantai komando di teras gemilang, perusahaanku. Aku mulai mengumpulkan bukti, bukan dengan cara istri yang diam-diam menggeledah ponsel suami, tetapi dengan cara seorang CEO yang melakukan audit internal paling ketat. Aku hanya perlu mengirim satu pesan kepada Herman, siapkan semua data pribadi, laporan kinerja, dan jejak komunikasi Adnan dan Laras dalam 3 tahun terakhir. Dalam format terperinci, dikirimkan melalui saluran aman. Herman, seorang pria parubaya yang tenang dan setia, sudah tahu apa yang harus ia lakukan tanpa banyak pertanyaan. Ia adalah dinding besiku di tengah badai yang diciptakan oleh badut-badut di rumah. Laras. Namanya, yang kini sering berputar di benak Adnan, terasa begitu hampa di telingaku. Setelah menerima laporan dari Herman, aku tahu bahwa Laras adalah seorang staf pemasaran yang baru bekerja selama 8 bulan. Herman melampirkan fotonya, seorang wanita muda, cukup menarik, dengan mata penuh ambisi dan senyum yang terlalu lebar. Senyum yang seolah berteriak, aku pantas mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Laporan kinerjanya menunjukkan grafik yang biasa-biasa saja, tetapi catatan komunikasi internalnya dengan Adnan melonjak tajam dalam 3 bulan terakhir. Jelas, ini bukan lagi sekadar hubungan kerja. Lihat, RI. Aku sekarang sangat sibuk. Rapatku padat sekali. Mungkin aku akan pulang larut lagi malam ini, kata Adnan suatu pagi, wajahnya penuh kepura-puraan penting. Dia mengenakan kemeja yang baru aku setrika, dan aku melihat sisa lipatan yang sengaja aku sisakan di mansetnya. Adnan tidak menyadarinya, sibuk menata rambutnya di depan cermin, tampak seperti burung merak yang baru menemukan bulu barunya. Wah, pasti pekerjaannya penting sekali. Nan, kamu hebat, ujarku, mencoba terdengar kagum seperti biasa. Sebenarnya, aku tahu persis, rapat, apa yang dia maksud. Herman melaporkan bahwa Adnan hari ini hanya memiliki satu pertemuan resmi. Makan siang dengan klien lama yang sudah pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Selebihnya, jadwal Adnan sengaja dikosongkan untuk urusan pribadi yang tersembunyi di balik kata pengembangan strategi baru. Aku tersenyum sedikit, senyum yang tidak sampai ke mata. Ini adalah jebakan pertama. Aku mengizinkan Adnan menggunakan mobil dinas termahal yang kami miliki untuk kencan rahasianya. Biarkan dia semakin terlena dengan ilusi kekayaan dan kekuasaan. Toh, semua tagihan bensin dan perawatan mobil itu masuk ke laporanku. Ini adalah pengeluaran perusahaan yang paling menggelikan yang pernah aku setujui. Ibu Rosa, si ahli detektif amatir, bukannya mencurigai Adnan, justru menyalahkanku atas perubahan perilaku suamiku. Kamu itu kurang perhatian sama Adnan, RI. Suami itu perlu hiburan, perlu suasana baru. Kamu kan cuma diam di rumah, tidak berdandan, tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya wajar kalau Adnan bosan, serunya saat kami sedang menyortir cucian. Aku sedang memisahkan celana Adnan yang terkena noda aneh, noda yang baunya seperti restoran mahal, bukan lodeh buatan rumah. Aku berhenti menyortir, menatap Ibu Rosa dengan tatapan datar. Maaf, Bu. Saya sudah berusaha menjaga rumah dan menyiapkan semua kebutuhan Adnan. Jawabku, lagi-lagi menggunakan saya yang menyebalkan. Aku tahu, berdebat dengannya hanya akan membuang energiku yang berharga, energi yang harusnya aku gunakan untuk mengelola krisis ekonomi di negara tetangga. Berusaha saja tidak cukup. Kamu harus totalitas. Dengar-dengar, di kantor Adnan itu ada staf baru, namanya Laras. Wah, wanita karir yang anggun, modis, pintar berdandan. Seharusnya kamu contoh dia sedikit. Ibu Rosa berkata dengan nada mengagumi, tanpa tahu bahwa ia baru saja memuji selingkuhan putranya sendiri di hadapanku, sang CEO. Inilah puncak dari humor yang aku butuhkan, ironi dari seorang mertua yang tanpa sadar mempromosikan kehancuran rumah tangga anaknya. Aku menahan tawa, membayangkan jika Ibu Rosa tahu bahwa wanita, anggun, itu akan segera menjadi pengangguran, bersama putranya. Laras, si wanita anggun itu, rupanya tidak hanya ingin merebut Adnan, tetapi juga ingin memanjat tangga karir dengan cara yang kotor. Dalam laporan komunikasi internal,
Aku menemukan bukti bahwa Laras mulai meminta Adnan untuk membocorkan daftar harga rahasia untuk klien besar. Adnan, yang mabuk kepayang dan mabuk kekuasaan palsu, dengan bodohnya menyetujui. "Arini, aku butuh kamu menyalin dokumen ini," kata Adnan suatu malam, menyerahkan selembar kertas yang ia sebut sangat rahasia dari kantor. Wajahnya tegang, bertingkah seolah ia sedang menyerahkan rencana nuklir. Padahal, itu hanyalah dokumen lama tentang tata letak gudang penyimpanan logistik yang bahkan tidak lagi kami gunakan. Aku pura-pura gugup. "Kenapa harus aku yang menyalin? Nan, ini kan dokumen kantormu, nanti kalau ketahuan, aku bisa dituduh melanggar aturan, loh. Makanya, jangan sampai ketahuan. Kamu ini kan ibu rumah tangga, tidak ada yang curiga kamu pegang dokumen penting. Salin saja persis seperti ini. Untuk urusan kantor, kamu harusnya mendukungku, bukan malah menakutiku," desaknya. Saat Adnan pergi mandi, aku tidak menyalin dokumen itu, tentu saja. Aku memotretnya dan mengirimkannya ke Herman. Aku kemudian memberikan instruksi rahasia, "Mulai hari ini, beri Adnan informasi palsu, yang tampak sensitif tetapi tidak akan merusak perusahaan, terutama yang berkaitan dengan proyek Gemilang Tower yang akan datang." Aku ingin melihat apakah Adnan akan menggunakan informasi itu untuk kepentingan Laras. Ini adalah tahap uji kepercayaan terakhir. Dan Adnan lulus dengan nilai terburuk. Tak sampai 2 hari, informasi palsu yang aku berikan itu sudah bocor ke tangan Laras, dan dari Laras, bocor ke telinga kompetitor kami, tepat seperti yang aku perkirakan. Herman segera menangani kebocoran itu, memastikan informasinya mentah dan tidak bisa digunakan. Namun, tindakannya ini menjadi bukti tak terbantahkan. Adnan dan Laras kini bersekutu tidak hanya untuk kebahagiaan pribadi, tetapi untuk keuntungan finansial. Saat itu juga, di tengah malam, aku mengakhiri masa pura-puraku sebagai Arini si bodoh. Aku mengambil buku catatan kecilku, bukan buku catatan keuangan Ibu Rosa, melainkan buku catatan CEO Arini, dan mulai membuat daftar. Poin 1, pengkhianatan perkawinan, bukti, bunga, komunikasi Laras. Poin 2, pengkhianatan perusahaan, bukti, kebocoran data palsu, permintaan data rahasia. Poin 3, penggunaan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi, mobil, rumah, tunjangan perjalanan fiktif. Daftar itu terasa dingin, rapi, dan mematikan. Semua emosiku yang terpendam selama 4 tahun kini terdistilasi menjadi poin-poin hukum yang kuat. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi bisa hanya membiarkan mereka bermain. Mereka sudah melewati batas. Adnan mulai sering menghadiri acara-acara kantor tanpaku, bahkan acara yang seharusnya dihadiri bersama pasangan. Tentu saja, aku tahu dia pergi bersama Laras. Di saat yang sama, undangan resmi untuk acara tahunan terbesar perusahaan, Malam Penghargaan Teras Gemilang, sudah tiba di meja kami. Acara yang paling prestisius, di mana para pemegang saham, direktur regional, dan aku, sang pemilik, akan hadir. Aku pergi sendiri, RI. Acara ini terlalu formal untuk kamu. Kamu pasti bosan. Lagi pula, kamu kan tidak punya baju yang cocok, kata Adnan, nadanya meremehkan, tetapi matanya bersinar penuh rencana. Aku tahu, ini adalah panggung yang mereka tunggu. Adnan pasti akan membawa Laras sebagai pendampingnya. Oh, begitu ya, Nan? Sayang sekali. Aku sudah lama tidak acara pesta. Jawabku, wajahku menunjukkan sedikit kekecewaan yang dibuat-buat. Adnan hanya mengangguk. Senang karena rencananya berjalan mulus. Malam Penghargaan Teras Gemilang. Aku akan hadir. Tentu saja aku akan hadir. Aku adalah pemiliknya. Tapi kali ini, aku akan hadir bukan sebagai Arini, si ibu rumah tangga yang penurut. Aku akan hadir sebagai Arini yang seharusnya, sebagai ratu yang telah lama bersembunyi. Aku memandang Adnan yang sedang merapikan dasi di cermin. Tangannya gemetar karena terlalu bersemangat untuk membawa wanita lain ke acara yang didanai olehku. Aku tersenyum. Sandiwara ini akan segera mencapai klimaksnya. Dan aku sudah menyiapkan gaun termahalku. Aula utama di Hotel Bintang 5 yang menjadi lokasi Malam Penghargaan Teras Gemilang dipenuhi cahaya kristal mewah. Tetapi bagiku, tempat itu terasa seperti panggung sirkus yang remeh. Aku berdiri di sudut ruangan, dekat pilar besar,
mengenakan gaun sederhana berwarna abu-abu kusam yang kubeli di pasar loak. Penampilanku benar-benar kontras dengan wanita-wanita lain yang memamerkan gaun sutra gemerlap, perhiasan berkilauan, dan aroma parfum mahal. Semua orang menganggapku tak lebih dari petugas catering yang tersesat, atau mungkin salah satu pengantar paket yang kebetulan lewat. Aku tidak membawa undangan, tetapi aku tidak membutuhkannya. Saat aku memasuki lobi, Herman, kepala eksekutif yang setia, sudah menyambutku dengan anggukan kecil yang nyaris tidak terlihat. Ia adalah satu-satunya orang di ruangan itu, selain aku, yang tahu siapa Arini yang sebenarnya. Herman hanya berbisik, "Sudah siap, Bu? Panggung sudah milik mereka." Sebelum ia menghilang kembali ke kerumunan, meninggalkan aku sendirian di tengah hingar-bingar. Di tengah aula, aku melihat mereka, Adnan dan Laras, pasangan palsu yang sedang menikmati ilusi kekuasaan. Adnan mengenakan jas mahal yang aku belikan, dasinya diikat sempurna, dan dia tertawa terbahak-bahak, menyalami beberapa kolega yang tidak penting. Di sampingnya, Laras terlihat memukau. Ia mengenakan gaun merah menyala, rambutnya ditata mewah, dan ia bergelayut manja di lengan Adnan, berpose seperti nyonya besar teras gemilang. Sungguh lucu melihat Adnan. Dia berjalan dengan dada membusung, seolah seluruh kesuksesan perusahaan ini adalah berkat ide-ide briliannya. Dia menatapku, Arini si ibu rumah tangga, dan mengabaikanku seolah aku hanyalah bayangan debu di lantai marmer. Keangkuhannya yang tak tahu malu itu, ironisnya, membuatku merasa tenang. Aku seperti sedang menonton film buruk dengan akhir yang sudah pasti. Lihat, Laras. Para manajer lain itu hanya iri dengan pencapaian kita tahun ini. Bisik Adnan, cukup keras sehingga aku bisa mendengarnya, yang sebenarnya sedang berdiri hanya beberapa langkah darinya. Laras memegang gelas anggur, matanya berkilat penuh ambisi. Dia menoleh, tatapannya menyapu diriku, dan berhenti sejenak, seolah mengenali siluetku, tetapi langsung mengabaikannya karena penampilanku yang terlalu lusuh untuk pantas diingat. Lalu, Adnan melihatku lagi. Kali ini, matanya membulat sedikit. Bukan karena cinta atau kerinduan, tetapi karena panik. Dia buru-buru melepaskan tangan Laras dan berjalan cepat menghampiriku. Wajahnya berubah menjadi topeng marah dan gugup. "Arini, sedang apa kamu di sini? Bukankah aku sudah bilang acara ini terlalu formal? Pulang sekarang juga. Kamu mempermalukanku." Bisiknya tajam, suaranya dipenuhi rasa takut jika ada yang melihat istrinya yang sederhana di tengah pesta mewah itu. Aku menatapnya lurus, mataku dingin. "Aku hanya ingin melihat suamiku menerima penghargaan, Nan." Katanya ini acara penting. Jawabku, suaraku terdengar lembut, tetapi ada nada keras di bawahnya yang tidak ia sadari. "Omong kosong. Tidak ada penghargaan untukku malam ini. Pergi. Sebelum semua orang melihat betapa memalukannya penampilanmu." "Apa kamu mau merusak reputasiku?" desaknya, mencoba menarik lenganku. "Reputasi." Dia bicara tentang reputasi, padahal dia berdiri di samping wanita lain, di acara yang aku danai. Rasanya aku ingin sekali menyodorkan cermin ke wajahnya. Tepat pada saat itu, Laras berjalan mendekat, matanya menyala penuh api dan kesombongan. Dia pasti melihat ekspresi panik Adnan, dan mengira aku adalah pengganggu yang harus disingkirkan. "Oh, jadi ini istri manajer Adnan? Yang katanya cuma ibu rumah tangga itu." Laras tertawa sinis, tawanya menusuk, menarik perhatian beberapa orang di dekat kami. Aku kira dia hanya cerita dongeng. Ternyata benar. Lihatlah dirimu. Kamu datang ke acara sekelas ini dengan pakaian seperti itu? Kamu tidak punya malu, ya? Aku memutuskan untuk membiarkan sandiwara ini mencapai titik terendahnya. Aku hanya diam, menatap Laras dengan mata kosong. Aku peringatkan, jangan ganggu Adnan lagi. Dia itu punya masa depan yang cerah, dan wanita seperti kamu hanya akan menjadi beban dan penghalang. Lanjut Laras, suaranya meninggi, menikmati momennya sebagai wanita yang merasa superior. "Laras, jangan begitu. Dia itu kan." Adnan mencoba menengahi, tetapi Laras sudah terlanjur terbakar emosi. Gadis itu mengangkat tangannya. Wajahnya merah padam karena amarah dan rasa memiliki yang berlebihan, dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Suara tamparan itu nyaring, bahkan melewati dentuman musik jazz yang mengalun lembut. Seluruh aula seakan hening sejenak.
Aku bisa merasakan panasnya telapak tangan Laras di pipiku, dan rasa perih itu segera menjalar. Laras tidak berhenti di situ. Ia menarik rambutku yang dicepol asal-asalan itu dengan kasar. Dengar, wanita bodoh. Jangan pernah muncul lagi di hadapan kami. Kami akan segera menikah, dan kamu hanyalah masa lalu yang menyedihkan. Teriaknya, wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Aku tersentak. Aku merasakan sakit fisik yang nyata, sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan, sejak aku harus berjuang mati-matian mendirikan teras gemilang dari nol. Darah panas seakan mengalir ke seluruh tubuhku. Aku menatap Adnan, yang bukannya membelaku, justru berdiri terpaku, lalu buru-buru menarik Laras menjauh dariku sambil berbisik. Sudah, Laras. Jangan buat keributan. Adnan menoleh padaku, ekspresinya dipenuhi kemarahan. Bukan karena aku ditampar, tetapi karena aku telah membuat keributan di depan umum. Kamu lihat, Ri, ini semua salahmu. Kenapa kamu harus datang ke sini dan membuat onar? Pergi dari sini sekarang. Tamparan itu, kata-kata hinaan itu, dan pengkhianatan dari Adnan yang memilih menyalahkan istrinya yang baru saja disakiti, adalah kawat terakhir yang putus di dalam diriku. 4 tahun penyamaran, 4 tahun penghinaan, semua terbayar lunas dengan rasa perih yang dingin ini. Aku tidak lagi melihat Adnan, Ibu Rosa, atau Laras sebagai manusia, tetapi sebagai racun yang harus dibersihkan dari sistem. Aku menyentuh pipi kiriku yang panas, dan senyumku yang hilang perlahan kembali. Tetapi kali ini, senyum itu bukan lagi topeng kelembutan, melainkan seringai berbahaya. Kepalaku, yang tadinya menunduk, kini terangkat tinggi. Mataku, yang selama ini hanya menunjukkan kepolosan, kini memancarkan cahaya yang tajam dan dingin. Cahaya seorang ratu yang baru saja diserang di wilayah kekuasaannya sendiri. Tidak ada lagi Arini si ibu rumah tangga yang penurut. Yang ada sekarang hanyalah Arini, kepala eksekutif teras gemilang yang baru saja murka. Aku meluruskan gaun abuku, melangkah keluar dari sudut gelap pilar, dan berjalan lurus menuju panggung utama. Setiap langkah kakiku terasa ringan, seolah aku baru saja melepaskan beban bertonton. Kerumunan orang di sekitar Adnan dan Laras masih menatapku dengan rasa ingin tahu dan jijik. Mereka belum tahu bahwa mereka sedang menyaksikan akhir dari sebuah kekaisaran palsu. Di atas panggung, seorang pembawa acara sedang mengumumkan tamu kehormatan, tetapi aku tidak peduli. Aku berjalan melewatinya, mengambil mikrofon dari tangannya, dan menatap lurus ke mata semua orang yang ada di ruangan itu, terutama Adnan dan Laras yang kini menatapku dengan kebingungan. Aku berdiri di tengah panggung yang diterangi lampu sorot, memegang mikrofon yang terasa dingin di telapak tangan, sementara keheningan di aula itu terasa lebih memekakan daripada tamparan Laras barusan. Pembawa acara yang tadinya gugup kini hanya bisa terdiam di sampingku, menatapku dengan mata bingung. Di bawah sana, ratusan pasang mata, dari level staf hingga dewan direksi yang jauh lebih senior dari Adnan, menungguku berbicara. Fokusku tertuju sepenuhnya pada Adnan dan Laras, yang kini berdiri beberapa meter di bawah panggung. Wajah mereka memancarkan campuran antara kebingungan dan kemarahan karena drama mereka terpotong. Adnan tampak siap melompat dan menarikku turun kapan saja. Sementara Laras, dengan gaun merah menyalanya, masih berusaha menyeka air mata buaya yang ia buat-buat untuk menarik simpati. Mereka berdua, sepasang boneka yang sebentar lagi akan aku hancurkan. Selamat malam, semuanya, ujarku, suaraku terdengar lembut, tetapi entah mengapa, setiap kata yang keluar dari bibirku membawa otoritas yang dingin dan menusuk. Aku sengaja berbicara perlahan, membiarkan setiap nada resonansi suaraku menyebar ke setiap sudut ruangan. Kerumunan yang tadinya sibuk berbisik-bisik kini benar-benar terdiam, mencoba mencerna keberanian wanita berpakaian lusuh ini. Adnan akhirnya bergerak. Dia bergegas maju, menunjukku dengan jarinya, wajahnya sudah pucat pasi karena takut aku akan membocorkan rahasia perselingkuhannya. Turun, Arini. Kamu sudah gila, ya? Kamu mau mempermalukanku lagi? Jangan dengarkan dia, bapak-bapak, ibu-ibu. Dia hanya istriku yang sedang sedikit stres. Teriaknya, mencoba menutupi suaraku. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa emosi, lalu mengayunkan mikrofon ke bibirku lagi. Ah, suamiku yang terkasih, Adnan. Dia benar, aku memang sedikit stres.
Stres karena harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku selama 4 tahun terakhir. Aku menghela napas. Gestur itu terlihat santai, padahal aku sedang menikmati setiap detik rasa panik yang menjalar di mata Adnan. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, tatapanku kini menyapu seluruh kerumunan, termasuk Herman yang kini tersenyum tipis di kejauhan. Saya yakin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, siapa saya, wanita yang baru saja dipermalukan oleh manajer hebat teras gemilang ini. Aku sengaja menekan kata, manajer hebat, dengan nada mengejek. Wajah Laras kini sudah berubah dari marah menjadi curiga, sementara Adnan mencoba memanjat panggung dari samping, siap menyerbu. Itu adalah momen yang sempurna. Aku memberi isyarat kecil pada tim keamanan yang sudah disiagakan Herman di belakang panggung. Dua pria bertubuh besar segera muncul, berdiri tegak di kedua sisi panggung, menghalangi Adnan. Adnan, jangan membuat keributan di perusahaan ini. Duduklah. Karena pengumuman ini, sejatinya, adalah untukmu, kataku dengan suara yang kini tegas, tidak lagi lembut. Adnan terkejut. Dia tahu, suara itu adalah suara yang tidak bisa dia lawan, suara yang terasa asing namun mematikan. Aku mengangkat tanganku, menunjukkan bekas merah dari tamparan Laras di pipiku. Anda lihat bekas ini? Ini adalah puncak dari sandiwara yang saya biarkan terjadi. Sebuah tamparan. Sebuah penghinaan. Sebuah bukti bahwa beberapa orang di perusahaan ini, termasuk suami saya dan rekannya, Nona Laras, sudah lupa siapa yang memegang kendali di sini. Aku menoleh ke arah Herman, yang segera maju selangkah, membawa map kulit yang tebal. Herman menyerahkan map itu kepadaku, dan saat aku menerimanya, semua mata di ruangan itu beralih dari gaun abuku ke map kulit mewah itu. Ini adalah simbol, dari ibu rumah tangga, menjadi sosok yang memegang dokumen krusial. 4 tahun lalu, saya memutuskan untuk mundur dari posisi publik saya di perusahaan ini, dengan alasan ingin mengenal kehidupan yang lebih sederhana. Saya ingin melihat, apakah ketulusan dan kerja keras benar-benar dihargai, tanpa embel-embel kekuasaan. Jelasku, menatap Adnan yang kini mulai gemetar hebat. Selama 4 tahun itu, saya hidup sebagai Arini, ibu rumah tangga yang sering dihina karena saya dianggap tidak berguna, bodoh, dan hanya beban. Aku membuka map itu, mengeluarkan satu lembar kertas berlogo perusahaan teras gemilang. Jantung Adnan pasti berdebar kencang saat ini, dan aku bisa melihat Laras menatap Adnan dengan tatapan menuntut jawaban. Malam ini, di hadapan para manajer, direktur, dan pemegang saham sekalian, saya, Arini, ingin mengumumkan sebuah pembaruan mendadak di jajaran direksi. Ujarku, suaraku meninggi, memantul di kristal-kristal aula. Nama lengkap saya adalah Arini Kusumo. Dan saya adalah pendiri, pemilik tunggal, dan kepala eksekutif global, atau dengan kata lain, bos besar teras gemilang. Seketika, aula itu meledak dalam bisikan terkejut yang bergemuruh. Sebagian besar dewan direksi terlihat kaget. Sebagian lagi, yang merupakan dewan inti yang bekerja denganku secara rahasia, tersenyum lega. Mereka akhirnya bisa bernapas setelah 4 tahun menyimpan rahasia ini. Reaksi Adnan sungguh tak ternilai harganya. Rahangnya jatuh. Matanya terbelalak hingga hampir keluar dari rongganya, dan wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu kembali pucat. Seolah-olah, semua darah di tubuhnya tiba-tiba membeku. Laras, yang tadinya angkuh, kini tampak seperti patung lilin yang baru saja dilelehkan oleh api. Ia hanya bisa menatapku dengan mata kosong, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Aku memberikan sedikit jeda, menikmati pemandangan kekacauan emosi di wajah mereka. Ini adalah hadiah untuk diriku sendiri setelah sekian lama menahan diri. Mungkin beberapa dari Anda mengenali nama Arini Kusumo dari laporan pendirian perusahaan 5 tahun lalu. Ya, itu adalah saya. Dan teras gemilang, seluruh asetnya, seluruh proyeknya, adalah milik saya. Seutuhnya, tambahku, memastikan tidak ada keraguan tentang klaim kekuasaan ini. Termasuk rumah, mobil dinas mewah, dan seluruh fasilitas yang dinikmati oleh manajer Adnan, yang selama ini ia banggakan sebagai hasil kerja kerasnya. Adnan tersentak. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Tidak mungkin. Kamu Arini. Kamu ibu rumah tangga. Kamu tidak pernah ke kantor.
teriaknya, suaranya terdengar seperti rengekan anak kecil. Aku tersenyum padanya, senyum Arini yang asli, penuh kekejaman yang tenang. Aku tahu persis apa yang terjadi di kantorku, Adnan. Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu bayangkan. Aku tahu tentang kebocoran data, tentang harga rahasia yang kamu bagikan kepada Nona Laras, dan aku tahu setiap langkah busuk yang kamu ambil. Karena aku, Adnan, selalu ada di sana, bahkan saat kamu berpikir aku hanyalah wanita bodoh yang sibuk dengan urusan dapur. Aku memberi isyarat kepada Herman. Dia tahu langkah selanjutnya. Keheningan yang mencekam itu tidak berlangsung lama. Kejutannya berubah menjadi gumaman riuh yang menyerupai ombak besar yang memecah pantai, membanjiri seluruh aula dengan bisikan tak percaya. Adnan, suamiku, adalah yang pertama keluar dari keadaan beku. Wajahnya, yang semula seputih kertas, kini memerah karena amarah yang bercampur dengan rasa malu yang memalukan. Dia mulai berteriak, meronta, mencoba menerobos dua penjaga keamanan yang berdiri kokoh menghalangi jalannya. Tidak. Ini bohong. Kamu gila, Arini. Kamu tidak mungkin pemiliknya. Kamu hanya ibu rumah tangga, kamu tidak punya uang sepeser pun. Raungnya, suaranya parau dan putus asa, sama sekali tidak mencerminkan seorang manajer yang berkelas. Jeritan Adnan itu, ironisnya, hanya mempertegas kebenaran. Dia kini sedang ditelanjangi di depan semua kolega yang selama ini ia coba pameri. Laras, di sisi lain, tampak seperti kehilangan semua warna dari gaun merah menyalanya. Dia mundur selangkah, menatapku seolah aku adalah hantu yang baru saja bangkit dari kubur. Aku menaikkan volume suaraku di mikrofon, memotong teriakan histeris Adnan dengan ketenangan yang mematikan. Adnan, hentikan sandiwaramu. Malam ini, aku, Arini Kusumo, Kepala Eksekutif Teras Gemilang, secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadapmu. Kalimat itu, yang diucapkan dengan intonasi korporat yang dingin, lebih tajam daripada pecahan kaca. Pengumuman pemecatan itu disambut dengan desahan kolektif dari kerumunan. Aku bisa melihat Herman mengangguk puas di antara dewan direksi. Ini bukan sekadar pemecatan. Ini adalah penghinaan publik yang setara dengan mencabut semua martabat palsu yang selama ini Adnan bangun. Alasan pemutusan hubungan kerja ini tidak didasarkan pada masalah pribadi, melainkan pada pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang perusahaan yang sangat serius. Lanjutku, memutar sedikit dokumen resmi yang kupegang. Aku memiliki bukti lengkap mengenai upaya pengkhianatan perusahaan, termasuk pembocoran informasi rahasia kepada kompetitor melalui pihak ketiga. Dan ya, pihak ketiga itu berdiri tepat di sampingmu, Adnan. Kini giliran Laras yang menjadi sorotan. Wajahnya menunduk, bahunya merosot, berusaha menyusup ke balik tubuh Adnan yang masih meronta. Aku tidak akan membiarkannya. Untuk Nona Laras, panggilku, nadaku kini terdengar jijik. Sebagai staf pemasaran, selain terlibat dalam pengkhianatan perusahaan, aku juga mencatat adanya tindakan kekerasan fisik terhadap sesama karyawan, yang terbukti baru saja terjadi di aula ini. Aku menunjuk pipiku yang masih sedikit memerah. Aku tidak memukulmu. Kamu yang memulai. Kamu yang tidak tahu diri. Laras tiba-tiba mengangkat wajahnya, mencoba membela diri dengan suara bergetar. Dia masih berpikir bahwa dia bisa memanipulasi situasi ini, seperti yang sering dia lakukan di kantor. Itu saja sudah cukup. Mulai detik ini, Nona Laras, kamu juga resmi dipecat. Putusku tanpa basa-basi. Aku juga mencatat, Nona Laras, bahwa kamu dan Adnan telah menggunakan banyak aset perusahaan untuk kepentingan pribadi yang melanggar aturan. Semua itu sudah dihitung. Inilah bagian yang paling aku nantikan, saat aku mencabut semua tongkat penyangga yang selama ini membuat Adnan merasa hebat. Aku mengangkat mataku lagi, menatap mata Adnan yang kini mulai berkaca-kaca karena ketakutan yang nyata. Selama ini, Adnan, kamu bangga dengan rumah mewah, mobil dinas terbaru, dan kartu kredit perusahaan yang kamu gunakan sesuka hati, bukan? Tanyaku, nadaku berubah menjadi manis, namun penuh racun. Aku harus memberitahumu, Adnan, bahwa semua itu adalah milik Teras Gemilang, dan bukan milikmu. Semua itu hanya fasilitas jabatan yang, secara teknis, kamu sewa. Aku memberi isyarat kepada Herman. Dia tahu waktu untuk pengumuman besar yang kedua.
Herman berjalan ke panggung, mengambil mikrofon kedua, dan berdiri di sisiku. Sesuai arahan Kepala Eksekutif Arini Kusumo, Herman mengumumkan dengan suara baritonnya yang tenang, yang jauh lebih meyakinkan daripada suara siapapun di ruangan itu. Seluruh fasilitas jabatan manajer Adnan, termasuk mobil dinas tipe S-Class berwarna hitam, dan rumah dinas di perumahan mewah Pondok Indah, telah ditarik kembali per pukul 20.30 WIB malam ini. Tim logistik dan keamanan sudah berada di lokasi untuk melakukan proses inventarisasi dan pengosongan aset. Adnan dan Laras, kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan barang-barang pribadi kalian sebelum dikirimkan ke alamat yang kami tentukan. Pukulan itu telak. Wajah Adnan tampak hancur total. Lebih hancur daripada saat dia tahu aku adalah bos besar. Rumah itu. Rumah yang selalu ia pamerkan kepada teman-temannya. Rumah yang selalu Ibu Rosa gunakan untuk menghinaku. Hilang. Semuanya hilang dalam sekejap. Tidak. Itu rumahku. Aku yang mendekorasinya. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Adnan, mencoba memanjat panggung lagi, tetapi langsung ditarik mundur oleh petugas keamanan. Air mata penyesalan, atau lebih tepatnya, air mata kehilangan, kini mulai membasahi pipinya. Aku menatap Adnan dengan tatapan kasihan yang kosong. Kamu yang melakukannya, Nan. Kamu yang memilih untuk menjual kehormatanmu dan masa depanmu demi kesenangan sesaat dan ambisi murahan Laras. Itu bukan rumahmu, itu adalah kandang emas yang aku siapkan. Dan kini, kuncinya sudah aku ambil. Tiba-tiba, Ibu Rosa muncul entah dari mana. Dia pasti baru saja datang, atau mungkin dia bersembunyi di toilet saat drama tamparan itu terjadi. Dia melihat Adnan ditahan oleh petugas keamanan, dan matanya beralih ke arahku. Arini, apa-apaan ini? Lepaskan anakku. Kamu tidak punya hak. Kamu istri durhaka. Kamu pasti sudah merencanakan ini semua karena cemburu, kan? Ibu Rosa berteriak. Suaranya melengking tinggi, mencoba menyerangku. Dia belum sepenuhnya mengerti bahwa putrinya itu bukan lagi menantu rendahan yang bisa dia suruh-suruh. Inilah humor yang aku butuhkan, jeda konyol di tengah kehancuran. Aku menoleh kepada Herman, memasang wajah bingung. Tolong, Herman. Siapa wanita tua yang berteriak-teriak ini? Aku tidak ingat ada tamu tak diundang di daftar kami. Maaf, Bu. Beliau adalah tamu yang diundang oleh manajer Adnan. Mungkin kerabat jauh, jawab Herman, sambil menahan senyum. Herman mengangguk kepada petugas keamanan. Tolong arahkan nyonya ini keluar dari area acara utama. Dia mungkin sedang tidak enak badan. Ibu Rosa menjerit, melawan saat dia digiring keluar aula. Adnan, jangan biarkan dia mengambil semuanya. Teriakannya menghilang di balik pintu aula. Aku kembali menatap Adnan dan Laras, yang kini berdiri berdampingan, sama-sama pucat dan gemetar. Mereka kini setara, sama-sama pengangguran dan sama-sama kehilangan segalanya. Laras, yang cerdik, menoleh pada Adnan dengan tatapan penuh kebencian. Kamu bilang kamu bos. Kamu bilang kamu yang hebat. Ternyata kamu hanya karyawan rendahan yang numpang hidup. Kita hancur, Adnan. Semua ini salahmu. Kini mereka saling menyalahkan di hadapan ratusan pasang mata. Benar-benar suguhan yang lengkap. Aku mengambil napas terakhirku di panggung itu, merasakan sensasi kemenanganku yang begitu murni. Aku minta maaf telah memotong acara penghargaan ini. Teras gemilang berdiri di atas dasar kejujuran dan kerja keras. Siapapun yang mengkhianati nilai-nilai itu, tidak peduli apa hubungannya denganku, akan aku singkirkan. Terima kasih atas kehadirannya, dan selamat malam. Aku meletakkan mikrofon dan berbalik, tidak lagi menoleh ke belakang. Di belakangku, Adnan dan Laras terus berteriak, saling menyalahkan. Saat aku berjalan menuruni panggung, aku disambut dengan tepuk tangan meriah dari Dewan Direksi dan beberapa manajer senior yang sudah lama muak dengan arogansi Adnan. Tepuk tangan itu terasa seperti dentuman genderang kebebasan. Aku tidak meninggalkan aula melalui pintu utama. Aku pergi melalui pintu belakang, ditemani Herman. Di luar, udara malam terasa dingin, tetapi aku merasa hangat. Terima kasih, Herman. Pekerjaan bagus, kataku, kini berbicara sebagai Arini yang sesungguhnya. Sama-sama, Bu.
Sudah lama saya ingin melihat drama ini berakhir, jawab Herman, tersenyum tulus. Aku tahu, ini hanyalah permulaan. Adnan dan Laras tidak akan menyerah begitu saja. Mereka pasti akan membalas dendam dengan segala cara. Tapi biarlah. Aku sudah mengambil kembali kendali atas takdirku. Dan aku sudah siap untuk perang yang sesungguhnya. 24 jam setelah pengumuman bom waktu di teras Gemilang, ponselku tidak pernah berhenti berdering, bagaikan bel tanda bahaya yang tidak berhenti berbunyi. Panggilan dari dewan, kolega, hingga media massa lokal dan gosip hiburan berdatangan, semuanya ingin mengonfirmasi rumor gila tentang CEO yang berpura-pura menjadi ibu rumah tangga dan memecat suaminya sendiri di depan umum. Aku mengabaikan semuanya, membiarkan Herman dan tim humas utamaku yang terlatih menangani badai media yang sudah kami antisipasi. Aku tahu Adnan dan Laras tidak akan diam saja. Mereka adalah tipe parasit yang akan mencari inang baru untuk dihancurkan, dan inang baru itu adalah reputasiku. Benar saja, pada sore hari, Herman datang ke kantor pribadiku dengan wajah serius, membawa setumpuk surat kabar online dan cetak yang headline-nya dipenuhi drama keluarga kami. Mereka bergerak, Bu. Sangat cepat dan sangat kotor, kata Herman, menjatuhkan tumpukan koran di meja. Judul-judulnya sungguh menggelikan. Salah satunya berbunyi, diduga cemburu buta, CEO properti pecat suami dan selingkuhan di acara perusahaan, drama istri tua yang terlalu posesif. Laras telah menggunakan koneksinya di dunia gosip untuk memutarbalikkan cerita. Dia bilang aku sengaja menyabotase karir Adnan karena aku mandul dan tidak mampu memberikan anak. Jelas Herman, ekspresinya dipenuhi jijik. Adnan, di sisi lain, mulai membocorkan rahasia internal, data-data proyek yang belum terverifikasi, mengklaim bahwa teras Gemilang akan bangkrut, dan bahwa aku adalah pemimpin yang tidak stabil secara emosional. Aku tertawa kecil, mengambil salah satu koran itu dan membaliknya. Mandul dan emosional? Itu klise sekali, Herman. Mereka bahkan tidak berusaha keras. Komentarku santai, sambil menyesap kopi hangat. Aku sudah memprediksi serangan ini. Kelemahan mereka selalu sama, mereka hanya melihat apa yang ada di permukaan. Tapi Bu, mereka juga menyentuh isu sensitif. Mereka bilang Adnan yang sebenarnya mendirikan teras Gemilang, dan Ibu hanya boneka yang menerima warisan, sehingga tidak pantas memimpin, tambah Herman, nada suaranya sedikit khawatir. Ini adalah serangan yang lebih berbahaya, yang menyentuh legitimasi bisnis, bukan sekadar drama rumah tangga. Aku bersandar di kursi, jariku mengetuk-ngetuk sandaran tangan. Mereka tidak tahu bahwa 4 tahun aku menjadi ibu rumah tangga adalah waktu paling produktif bagiku untuk membersihkan sistem internal perusahaan dari hama seperti mereka. Jeda humor muncul saat aku melihat wajah Herman yang tegang. Santai, Herman. Ingat, saat kamu melihat Adnan dan Laras, jangan anggap mereka sebagai musuh. Anggap saja mereka adalah nyamuk yang baru saja kamu tepuk di tanganmu. Mengganggu, tapi sangat mudah dimatikan. Herman tertawa kecil, sedikit lega. Tim kami segera melancarkan serangan balik yang direncanakan dengan rapi. Ini bukan balas dendam yang emosional, melainkan operasi bisnis strategis. Langkah pertama adalah menghancurkan klaim kebangkrutan. Melalui konferensi pers dadakan yang ditayangkan langsung, Herman mengumumkan bahwa teras Gemilang baru saja memenangkan tender proyek properti dan teknologi terbesar sepanjang sejarah perusahaan di 5 negara. Ini adalah pembohongan. Mereka hanya membuat-buat proyek untuk menutupi kebangkrutan. Teriak Adnan di salah satu acara bincang-bincang televisi yang dihadirinya, dengan wajah yang terlihat semakin kurus karena stres. Namun, di belakangnya, papan reklame digital di pusat kota sudah menampilkan visualisasi proyek baru itu, lengkap dengan berita di saluran keuangan terkemuka yang memuji langkah berani teras Gemilang. Publik segera tahu mana yang harus dipercayai. Janji kosong mantan manajer yang dipecat, atau bukti nyata investasi bernilai triliunan. Langkah kedua, serangan balik terhadap Laras dan isu pribadiku. Aku membiarkan tim humas merilis sebuah pernyataan pers singkat, yang memuat satu kalimat brilian yang aku pikirkan di dapur, mengenai tuduhan pribadi, teras Gemilang menghargai privasi karyawan dan keluarga. Tetapi kami berharap Nona Laras dapat segera menyelesaikan masalah hukum yang akan ia hadapi terkait pencemaran nama baik dan penggelapan dana kantor yang telah ia lakukan. Seketika, fokus media bergeser dari isu, mandul, dan cemburu, menjadi skandal penggelapan. Laras,
yang merasa dirinya kini menjadi korban, kembali panik. Dia menghilang dari media, tidak berani lagi tampil karena takut ditanya mengenai panggilan dari kejaksaan yang sudah disiapkan Herman. Serangan balik Adnan yang paling parah adalah upayanya membocorkan data rahasia perusahaan kepada kompetitor, Tuan Jaya. Adnan berpikir, tanpa sadar bahwa ia sedang menjual dirinya sendiri, Tuan Jaya akan menggunakan data itu untuk menghancurkanku. Yang Adnan tidak tahu, Tuan Jaya adalah sahabat lamaku, orang yang dulu membantuku mendirikan teras gemilang saat aku masih seorang mahasiswa miskin tanpa modal. Begitu Adnan mengirimkan data rahasia itu, Tuan Jaya segera meneleponku, tertawa terbahak-bahak. Astaga, Arini, datamu sudah basi semua. Itu data 3 tahun lalu. Anak itu benar-benar tidak tahu apa-apa tentang perusahaanmu sendiri, ujar Tuan Jaya melalui telepon, sambil tertawa kencang. Aku kirimkan kembali padamu ya, Nan. Anggap saja ini sebagai bahan sidangmu nanti. Aku bahkan tidak perlu melakukan apa-apa. Kegagalan Adnan adalah hadiah yang kuperoleh dari kecerobohannya sendiri. Dia membocorkan data yang sengaja kubiarkan tetap ada di sistem lama sebagai jebakan. Dia telah membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada pengadilan, bahwa dia adalah pengkhianat yang tidak kompeten. Akhirnya, badai media mereda secepat datangnya. Hanya dalam waktu seminggu, cerita tentang Adnan dan Lara sudah hilang, digantikan oleh berita tentang kesuksesan teras gemilang dan spekulasi tentang proyek baru kami. Adnan dan Laras kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak lagi dihormati, tidak punya uang, dan kini menjadi buronan media. Aku duduk di balik meja kerjaku, menatap keluar jendela yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap. Perang media sudah selesai. Papan catur sudah aku rapikan. Kini saatnya beralih ke pertarungan yang lebih formal dan menyakitkan, sidang perceraian. Aku tahu, Adnan pasti akan menggunakan kesempatan terakhirnya ini untuk menyerangku di tempat yang paling rapuh. Tetapi aku sudah siap. Setelah pembekuan rekening dan gugatan cerai diumumkan di media, hidup Lucky dan Bu Marni kembali ke titik nol. Lebih buruk dari titik nol, malah. Video-video mereka yang berfoya-foya di klub malam, yang sedang mencoba membeli mobil mewah, dan yang berteriak-teriak di Senopati dan Jakarta Selatan, menjadi viral. Reputasi mereka sudah hancur lebur. Tidak ada lagi yang mau membantu mereka. Aku kembali ke rutinitas lamaku. Bekerja dari pagi hingga malam, mengurus perusahaan, dan tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Lucky dan Bu Marni. Tapi, satu hal yang berbeda, hatiku tidak lagi merasa sakit. Hatiku sudah kebal. Aku tahu, mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Suatu sore, aku mendapat telepon dari Pak Didik. Suaranya terdengar serius. Rima, saya punya kabar. Lucky dan Bu Marni, mereka ditangkap polisi. Aku terdiam. Aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Kenapa? Tanyaku, bingung. Mereka ditangkap karena penipuan. Mereka menggunakan nama perusahaanmu untuk menipu beberapa investor. Mereka bilang, mereka bisa memberikan keuntungan besar jika investor mau menanamkan modal di bisnis resor mereka. Padahal, bisnis itu tidak pernah ada, jawab Pak Didik. Lalu apa yang akan terjadi? Tanyaku. Mereka akan dipenjara. Mereka akan mendekam di penjara selama beberapa tahun, jawabnya. Aku menutup telepon, dan bersandar di kursi. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya kepuasan. Kepuasan karena mereka akhirnya mendapatkan karma mereka. Karma yang jauh lebih berat dari yang aku rencanakan. Beberapa hari kemudian, aku datang ke persidangan. Aku melihat Lucky dan Bu Marni di ruang sidang. Mereka tampak sangat kurus, dan wajah mereka pucat. Mereka menatapku, dan aku bisa melihat penyesalan di mata mereka. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Hakim membacakan putusan. Lucky dan Bu Marni divonis hukuman penjara. Lucky divonis 5 tahun penjara, dan Bu Marni divonis 3 tahun penjara. Aku melihat mereka menangis, memohon ampunan. Tapi hakim tidak peduli. Aku juga tidak peduli. Aku berjalan keluar dari ruang sidang, dan aku melihat Aji. Ia tersenyum, dan ia memelukku. Kamu sudah menang, Rima. Kamu sudah menang, katanya. Aku tersenyum. Aku tidak tahu
apakah ini kemenangan? Yang aku tahu, ini adalah akhir dari cerita. Aku tidak akan lagi berhubungan dengan Lucky dan Bu Marni. Aku tidak akan lagi membiarkan mereka menghancurkan hidupku. Aku kembali ke apartemenku. Aku menelepon Pak Didik dan memberitahunya tentang apa yang terjadi. Pak Didik hanya menghela napas. Ini adalah akhir dari cerita, Rima. Kamu sudah bebas, katanya. Aku menutup telepon dan bersandar di kursi. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan Jakarta yang indah. Aku tahu, banyak orang yang iri dengan kehidupanku. Tapi mereka tidak tahu betapa sulitnya hidupku. Mereka tidak tahu betapa banyak pengorbanan yang aku lakukan. Aku mengambil laptopku dan mulai bekerja. Aku punya banyak proyek yang harus diselesaikan. Proyek-proyek yang akan membuatku semakin kaya dan akan membuatku semakin bahagia. Pengacaranya, yang tadinya mencoba bersemangat, kini hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Rencana jahatnya telah menjadi bumerang yang mematikan. Hakim mengetuk palu, raut wajahnya terlihat terkesan. Pengadilan mencatat pernyataan saksi. Pengadilan melihat adanya bukti jelas bahwa masa lalu Nyonya Arini Kusumo justru menjadi penjamin integritas dan keberhasilan Teras Gemilang. Sidang perceraian itu pun selesai. Aku memenangkan kasus itu dengan bersih, dan Adnan kini tidak memiliki satu pun celah untuk melawan. Dia tidak hanya kehilangan status suaminya, tetapi juga kehilangan harga diri, harta, dan harapan untuk membalas dendam. Pertarungan selanjutnya sudah jelas. Adnan harus menghadapi konsekuensi hukum atas pengkhianatan perusahaan yang datanya sudah aku kumpulkan sejak lama. Aku berjalan keluar ruang sidang, merasa seperti baru saja membuang beban ribuan kilo dari punggungku. Ini adalah akhir dari babak yang menyakitkan. Tinta di atas putusan cerai belum sempat mengering, tetapi proses hukum terhadap pengkhianatan perusahaan yang dilakukan Adnan sudah berjalan jauh lebih cepat dan mematikan. Aku tidak perlu banyak bicara. Bukti-bukti yang dikumpulkan Herman selama 4 tahun, rekaman komunikasi, transfer dana ilegal ke rekening pihak ketiga, yang ternyata adalah Laras, dan upaya Adnan membocorkan data usang kepada Tuan Jaya, sudah sangat solid. Bagiku, sidang pidana Adnan hanyalah formalitas, sebuah babak penutup yang harus dilalui agar aku bisa menutup buku ini selamanya. Aku tidak menghadiri setiap persidangan pidana itu. Aku terlalu sibuk dengan proyek besar Teras Gemilang, dan jujur saja, wajah Adnan sudah bukan lagi pemandangan yang ingin kulihat. Herman yang menjadi perpanjangan tanganku di sana, sesekali mengirimkan pesan singkat tentang jalannya sidang. Sesekali ia juga menyisipkan sedikit humor yang membuatku tertawa. Bu, Adnan tadi coba menyalahkan Laras, katanya Laras yang menghasut. Laras balas menyalahkan Ibu Rosa, katanya Ibu Rosa yang membuat Adnan stres. Mereka bertiga sepertinya sedang ikut lomba menyalahkan orang lain. Bu, hukuman dijatuhkan 3 bulan setelah perceraian kami resmi diketok palu. Adnan dinyatakan bersalah atas pengkhianatan kepercayaan perusahaan, penyalahgunaan aset, dan upaya sabotase bisnis, yang semuanya merupakan kejahatan serius. Ia divonis dengan hukuman penjara yang cukup lama, sebuah ganjaran setimpal atas keserakahan yang ia biarkan menguasai dirinya. Saat Adnan masuk penjara, aku tidak merasa gembira, dan aku juga tidak merasa sedih. Perasaanku datar, seperti saat kamu menutup aplikasi yang sudah tidak kamu pakai lagi di ponselmu. Hanya ada rasa lega karena sumber kekacauan itu sudah dieliminasi. Bagaimana dengan Laras dan Ibu Rosa? Tentu saja, mereka tidak luput dari karma yang telah mereka tabur sendiri. Laras, setelah dipecat dan kehilangan semua fasilitas mewah dari Adnan, menghadapi tuntutan hukum terkait penggelapan dana kantor yang dulu ia lakukan di bawah pengawasan Adnan. Lucunya, tanpa Adnan yang menjadi ATM berjalan, dan penyangga status sosialnya, Laras langsung jatuh miskin dan terlilit hutang. Aku mendengar kabar bahwa ia harus menjual semua tas bermerek dan pakaian mahalnya. Terdengar menyedihkan, tetapi itu adalah nasib yang ia pilih saat menampar seorang CEO. Ibu Rosa mengalami nasib yang, entah kenapa, terasa lebih tragis dan sekaligus penuh ironi. Tanpa rumah mewah Adnan, yang ternyata rumah dinas, dan tanpa uang bulanan darinya, Ibu Rosa terpaksa kembali ke rumah lamanya yang sederhana di pinggiran kota. Yang membuatku tersenyum kecil, adalah rumah lamanya itu kini dikelilingi oleh perumahan baru yang dikembangkan oleh Teras Gemilang. Jadi,
Ibu Rosa sekarang tetanggaan sama proyek baru kita. Herman? Tanyaku suatu sore, menahan tawa saat melihat laporannya. Herman, yang selalu tahu cara menyampaikan kabar buruk dengan sentuhan jenaka, menjawab, iya, Bu. Bahkan, tembok belakang rumahnya menghadap langsung ke papan promosi raksasa teras gemilang, yang menampilkan foto ibu dengan tagline, dibangun dengan kejujuran dan ketegasan. Aku tertawa terbahak-bahak. Itu adalah sentuhan keadilan kosmik yang sempurna. Setiap hari, saat Ibu Rosa melihat keluar jendela, ia akan diingatkan bahwa wanita yang ia hina adalah ratu yang kini menguasai wilayahnya. Namun, keadilan bukan hanya soal menghukum mereka yang bersalah, tetapi juga soal membersihkan diriku dari segala sisa racun yang ditinggalkan. Aku menjual semua barang-barang pribadiku yang mengingatkanku pada pernikahan itu, termasuk semua perabotan dapur yang sering aku gunakan untuk memasak sambil menyamar. Aku mengganti mobil lamaku, bukan karena rusak, tetapi karena aku ingin setiap inci hidupku menjadi baru dan murni. Aku juga membersihkan diriku dari rasa bersalah yang dulu sempat muncul, saat Adnan menyerang masa laluku di ruang sidang. Aku mengerti, masa lalu itu memang berat, tetapi aku tidak lagi melihatnya sebagai aib. Sebaliknya, itu adalah peta jalan menuju kekuatanku hari ini. Suatu malam, aku duduk di balkon penthouseku yang baru, yang benar-benar atas namaku sendiri, bukan milik perusahaan, merasakan angin malam yang lembut. Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikan kekuatanku. Aku adalah Arini Kusumo, dan aku adalah CEO yang jujur, teguh, dan sangat tangguh. Keadilan telah ditegakkan. Bukan hanya oleh hukum, tetapi oleh waktu, dan oleh tangan seorang wanita yang dulunya mereka anggap tidak berarti. Adnan membayar mahal untuk keserakahannya. Laras kehilangan semua yang ia banggakan, dan Ibu Rosa harus hidup dalam bayang-bayang kesuksesanku. Hidup terasa damai dan ringan, seperti beban 4 tahun sandiwara itu akhirnya terangkat sempurna. Aku kini siap untuk babak baru, babak di mana aku hanya perlu menjadi diriku sendiri, sepenuhnya. Lampu-lampu kota yang menyala terang dari balkon penthouseku kini terasa bukan lagi sekadar pemandangan, melainkan sebuah simfoni kemenangan. Setelah semua badai, aku akhirnya kembali ke tempat di mana aku seharusnya berada. Di puncak, sendirian, namun sepenuhnya damai. Aku sudah membersihkan sisa racun dari hidupku, melepas gelar istri yang menyakitkan, dan mengukuhkan gelar CEO yang sesungguhnya. Keputusan untuk menyendiri ini bukanlah tentang kesepian, melainkan tentang kebebasan sejati. Aku tidak perlu lagi berpura-pura, tidak perlu lagi mengkhawatirkan bagaimana cara menyembunyikan rapat penting dari suami yang sedang asyik bermain game, dan yang paling penting, tidak ada lagi rasa bersalah karena membiarkan diriku direndahkan. Pekerjaanku di teras gemilang berkembang pesat, tanpa hambatan dari Adnan yang picik. Proyek-proyek baru berjalan mulus, dan aku menikmati setiap detik dalam rapat yang produktif. Herman, si kepala humas sekaligus partner jenaka dalam drama ini, sesekali akan melontarkan lelucon ringan saat kami membahas Adnan. Bu, saya dengar Adnan sekarang di penjara jadi kepala seksi kebersihan, bisik Herman sambil menahan tawa dalam rapat dewan. Mungkin dia akhirnya menemukan pekerjaan yang benar-benar cocok, membersihkan kekacauan, yang mana gagal dia lakukan di teras gemilang. Jeda humor yang singkat namun menghibur ini selalu menjadi pengingat lucu tentang sejauh mana kami telah melangkah. Sementara hidupku semakin bersih dan damai, aku tak pernah lagi mendengar kabar langsung dari Adnan, Laras, atau Ibu Rosa, tetapi kabar angin selalu menemukan jalannya. Adnan, di balik jeruji besi, dikabarkan sering melamun dan menyesal. Dia kehilangan segalanya, karir yang sebenarnya ia cintai, uang, status sosial, dan yang paling membuatnya terpukul, ia kehilangan kendali atas takdirnya sendiri karena kesombongan. Penyesalan itu datang terlambat, saat ia menyadari bahwa semua yang pernah ia hina, istri yang ia anggap bodoh, adalah satu-satunya orang yang memegang kunci kekayaannya. Laras, yang dulu begitu angkuh dengan tas-tas mahal, kini hidup dari pekerjaan serabutan, terus mencoba menghindari panggilan pengadilan terkait kasus penggelapan. Kehidupan glamornya yang palsu runtuh, meninggalkan utang dan reputasi yang hancur. Dia belajar dengan cara yang paling keras. Keserakahan tidak akan pernah bisa membeli martabat. Dan Ibu Rosa? Ah, ironi nasibnya benar-benar sempurna.
Dia terpaksa hidup dalam kemiskinan dan isolasi sosial. Warga di sekitar rumahnya mengenalnya sebagai ibu dari pria yang dipenjara, karena mencoba menipu istrinya yang seorang CEO. Setiap kali ia melihat papan reklame teras gemilang, ia akan diingatkan bahwa ratu yang ia hina dulunya adalah menantunya. Aku yakin, hukuman mental ini jauh lebih menyakitkan daripada hukuman fisik apapun. Aku kadang merenung, mengapa aku harus melewati semua drama ini? Mengapa aku harus menyembunyikan identitasku? Jawaban itu selalu sama, karena aku perlu menguji. Aku perlu tahu apakah seseorang akan mencintaiku apa adanya, tanpa embel-embel kekuasaan dan uangku. Dan Adnan gagal dalam ujian terpenting dalam hidupnya. Pelajaran terpenting dari sandiwara 4 tahun ini bukanlah tentang balas dendam, tetapi tentang nilai diri. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Aku tahu siapa aku, dan aku tahu seberapa besar kekuatanku. Kisah ini harus berakhir dengan pesan yang kuat, bukan hanya untuk para penonton YouTube Teras Berkisah, tetapi juga untuk diriku sendiri. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, atau lebih tepatnya, jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilannya di dapur. Wanita yang kamu anggap rendah, yang kamu suruh mencuci piring, atau yang kamu hina karena pakaiannya yang sederhana, mungkin saja adalah ratu yang memegang kendali atas takdirmu. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca besar di pentusku, dan tersenyum lebar. Masa depan terbentang luas, bersih, dan sepenuhnya menjadi milikku. Kisahku dengan Adnan hanyalah sebuah babak dramatis yang harus kututup. Sekarang, aku siap untuk babak baru, yang jauh lebih baik, yang akan kubangun atas dasar kejujuran dan martabat yang telah kumenangkan kembali.